Salam Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana menggunakan coding untuk menyelesaikan kasus optimasi. Kasus optimasi yang dibahas pada kesempatan ini adalah single machine scheduling. Jadi kita menjadwalkan urutan pemrosesan produk pada satu buah mesin. Jadi untuk setiap produk hanya diproses sekali lalu selesai. Metode yang digunakan ada beberapa, ada tiga dalam kasus ini. Yang pertama, pemodelan matematis, nanti akan diselesaikan dengan solver yang namanya Gurobi. Jadi kita membuat model matematisnya, dimasukkan ke solver itu, lalu akan dapat hasilnya. Metode yang kedua adalah shortest processing time rule. Jadi mengurutkan produk dengan berdasarkan waktu pemrosesan. Waktu pemrosesan yang terpendek akan dijadwalkan duluan terlebih dahulu. Lalu yang ketiga adalah two-op algorithm. Jadi algoritma yang membuat solusi lalu menukar posisi urutan sehingga kita bisa dapat nilai jadwal yang baik. Semuanya akan di-coding dalam bahasa Python. Nanti pertama kita akan belajar definisi masalahnya dulu, contoh perhitungannya juga ada. Setelah itu kita akan belajar cara melakukan cara instalasi programnya. Jadi kita akan install Python, lalu untuk pemrograman matematis kita akan install solver Gurobi-nya. Juga untuk menjalankan Python nanti akan perlu software tambahan, itu kita akan belajar cara installnya juga. Lalu yang terakhir kita akan melihat codingnya bersama-sama. Harapannya setelah kegiatan ini, Bapak Ibu bisa mempunyai satu coding yang sudah jalan dan nanti bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan topik riset Bapak Ibu sekalian. Permasalahannya didefinisikan seperti ini, fungsi tujuannya adalah kita mau meminimalkan total completion time, artinya eh, jadi kita asumsikan semua produk itu sudah ada di lantai produksi pada saat kita mulai penjadwalan dan setiap produk itu tidak boleh lama disimpan di lantai produksi, artinya harus secepatnya keluar. Karena itu kita minimasi. Lalu pembatasnya adalah setiap produk itu harus dialokasikan pada satu urutan di jadwal. Jadi di kasus yang kita lihat nanti kita punya 4 produk, sehingga di satu mesin itu kita akan punya urutan pemrosesan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi setiap produk itu harus dialokasikan ke satu posisi, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Setelah itu pembatas yang kedua adalah setiap posisi di jadwal harus dialokasikan dengan satu produk, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Sehingga dengan dua pembatas ini nanti semua produk akan punya uh, posisi di jadwal. Lalu yang terakhir adalah pembatas yang memastikan bahwa variabel keputusannya bernilai biner 0 atau 1. Mari kita lihat bagian paling terakhir, apakah variabel keputusannya? Variabel keputusannya adalah posisi setiap produk di dalam jadwal. Jadi untuk produk yang pertama akan ada di urutan pemrosesan keberapa dan seterusnya. Mari kita lihat eh, cara menyelesaikannya. Yang pertama adalah pemodelan matematis. Yang tadi sudah kita lihat bersama, kita terjemahkan ke dalam fungsi matematis. Yang di bagian paling kanan bawah dulu yang kita lihat, variabel keputusannya adalah XIJ. Tadi diartikan adalah posisi produk di dalam jadwal. Jadi XIJ ini nilainya bisa 0 atau 1. Nilainya 1 ketika job C dijadwalkan pada urutan yang ke I. Nanti dan sebaliknya nilainya adalah 0. Nanti kita akan lihat contoh nilainya pada saat perhitungan. Mari kita lihat fungsi tujuannya yang kanan atas. Kita meminimasi waktu tunggu produk di lantai produksi. Jadi XIJ tadi kan nilainya 1 ketika job J itu ada di posisi ke I. Kalau kita lihat di bagian yang paling kiri, PJ itu adalah waktu proses.
Sedangkan di yang tengah-tengah N plus 1 minus I itu menunjukkan berapa kali kita mengalihkan nilai waktu pemrosesannya. Artinya logikanya adalah ketika sebuah job atau sebuah produk diproses lebih awal, maka waktu pemrosesannya akan dikalikan lebih banyak. Karena waktu kita menghitung waktu tunggu setiap produk itu akan memperhitungkan dari waktu awal sampai waktu selesainya produk itu. Berarti termasuk produk-produk yang dijadwalkan sebelum produk tersebut. Mari nanti kita lihat, jadi gambaran di contoh perhitungannya, tapi gambarannya adalah kalau kita punya 4 produk, kalau produknya dijadwalkan terakhir, berarti waktu pemrosesannya hanya dihitung 1 kali. Kalau produknya dijadwalkan kedua terakhir, berarti waktu prosesnya akan ditambahkan 2 kali. Karena berkaitan dengan job yang itu, juga berkaitan dengan job yang setelahnya. Kira-kira seperti itu. Eh, Ya, lalu fungsi pembatasnya yang pertama adalah setiap produk itu hanya dialokasikan pada satu posisi di jadwal. Karena setiap produk, maka kita lihat di bagian kanannya itu ada lambang untuk setiap J yang adalah elemen N. N tadi nilainya adalah dari 1 sampai 4 karena kita mempertimbangkan 4 produk atau 4 posisi. Ya, untuk setiap J, karena J itu melambangkan indeksnya produk, lalu sigma atau penjumlahannya itu adalah berdasarkan indeks I. I tadi adalah melambangkan posisi, berarti eh, J diletakkan dari posisi 1, posisi 2, 3, 4, nilainya hanya sama dengan 1, berarti hanya dialokasikan pada satu posisi saja. Sebaliknya, pembatas yang kedua, setiap posisi hanya boleh dialokasikan dengan satu produk. Maka kita lihat di sebelah kanannya untuk setiap I, karena I adalah indeksnya posisi, lalu di sebelah kirinya summation-nya atau sigma-nya itu dari untuk setiap J. J itu melambangkan job. Sama logikanya dengan yang di atas tadi, hanya dibedakan indeksnya. Lalu yang pembatas ketiga tadi adalah nilai variabel keputusannya dibatasi antara 0 dan 1, dan kita definisikan untuk setiap posisi I dan setiap job J. Karena kita punya 4 produk dan kita punya 4 posisi, maka nanti jumlah variabel XIJ-nya ada 16 dari X11, X12, X13 sampai X44. Formulasi ini diambil referensinya dari yang paling bawah, pemodelan yang cukup sederhana, tapi kalau perlu Bapak Ibu lihat detailnya bisa dibaca di situ. Ini adalah contoh solusinya. Jadi seumpama kita memiliki solusi seperti ini. Jadi job 4 ada pada posisi pertama, job 2 di posisi kedua, job 1 atau produk 1 di posisi ketiga, dan produk yang ketiga tadi ada di posisi yang keempat. Maka kita akan menghitung waktu penyelesaian produknya, CI. Jadi produk I itu diselesaikan, waktu selesainya adalah CI. Kalau kita lihat eh, di bagian bawahnya grafik jadwal tersebut, kita lihat C4 atau waktu penyelesaian job 4 itu akan sama dengan 10 jam. Karena dari waktu awal penjadwalan, dari waktu produk itu menunggu sampai penyelesaiannya butuh 10 jam. Sedangkan untuk produk yang kedua, C2-nya waktu penyelesaiannya akan sama dengan 10 ditambah 4. Karena produk kedua itu harus menunggu dari awal, jadi pemrosesan job yang keempat, produk yang keempat selesai dulu selama 10 jam, baru bisa memulai produk yang kedua dan selesainya 4 jam setelahnya. Berarti menunggunya 14 jam. Dan seterusnya sampai nanti C3 kita bisa hitung, total waktu tunggunya adalah penjumlahan dari semua waktu pemrosesan. Yang C3 itu, total waktu prosesnya akan dijumlahkan semua dan kita dapat 24 jam. Seperti itu. Kalau di masalah ini kita mau meminimasi
waktu tunggu total untuk setiap produk, untuk semua produk. Sehingga kita tambahkan semuanya dari C4, tambah C2, tambah C1, tambah C3. Itu kita tambahkan semua seperti yang di kanan bawah, dan nanti itu nilainya 10 tambah 14 tambah 21 tambah 24 sehingga kita dapat nilainya 69. Eh, logika perhitungannya seperti ini, tetapi bisa disederhanakan menjadi seperti yang di kiri bawah. Jadi yang tadi saya sebutkan, kalau kita lihat di bawahnya job 3 atau produk 3, itu ada 3 dikalikan 1, itu artinya waktu untuk menghitung total waktu penyelesaian produk itu 3 jam hanya dihitung satu kali karena ada di posisi paling akhir. Sedangkan untuk job 1 atau produk 1 7 jam itu dikalikan 2 karena ini angka 7 jam itu akan dihitung untuk menghitung penyelesaian produk yang satu, juga untuk waktu penyelesaian produk ketiga yang ada di belakangnya. Karena tadi kita sudah tahu produk yang belakang, waktu penyelesaiannya akan tergantung dari waktu proses produk sebelum-sebelumnya, karena harus menunggu dulu. Sehingga kalau kita sederhanakan yang dari kiri bawah, kalau paling pertama itu job keempat, 10 jam dikalikannya 4, job kedua itu 4 jam dikalikannya 3, karena akan terkait dengan 3 job, completion time-nya 3 job, dan seterusnya. Ini nanti mohon dibandingkan dengan fungsi tujuan yang ada di halaman sebelumnya. Cara perhitungannya adalah seperti yang di kiri bawah ini kalau kita masukkan angkanya, dan hasilnya akan sama dengan 69 jam. Variabel keputusannya itu bisa kita baca di slide ini. Pertama-tama di sebelah kanan grafik kita bisa lihat bahwa urutan pemrosesan produknya adalah produk 4, 2, 1, lalu 3. Baik, tadi saya sudah sebutkan bahwa produk 4 itu akan diproses di posisi yang pertama, seperti yang kita lihat di bagian bawah grafik, yang di bawah warna oranye, itu ada X14 sama dengan 1, karena XIJ, I-nya adalah indeks posisi yang pertama, J-nya adalah J-nya adalah produk, sehingga X14 sama dengan 1. Berarti yang selanjutnya job kedua ada di posisi kedua, sehingga dan mohon diingat indeks yang pertama adalah indeks posisi selalu, X22 sama dengan 1, job 1 di posisi ketiga, indeks pertamanya adalah indeks posisi sehingga X31 sama dengan 1, yang terakhir X43 di posisi 4 ada job 3, itu nilainya 1. Kalau kita gambarkan nilai variabel keputusannya secara lengkap, kita bisa lihat di matriks yang di kanan bawah. Jadi kolom itu melambangkan produknya atau yang terindeks J, sedangkan eh, baris itu melambangkan posisi di jadwal yang berindeks I. Kita lihat contoh X14, berarti baris yang pertama dan kolom yang keempat nilainya 1, yang lainnya 0 di baris yang sama. Lalu di X22 sama dengan 1, berarti baris kedua, kolom kedua nilainya 1, nilai lain di baris tersebut nilainya 0. Sampai akhir kita bisa lihat, nanti kita bisa uh, amati bahwa ini sesuai dengan pembatas yang tadi sudah kita tentukan. Setiap posisi itu hanya dialokasikan satu produk, jadi setiap baris itu hanya ada satu nilai 1, dan untuk setiap produk itu hanya dialokasikan di satu posisi. Kita bisa lihat di satu kolom itu hanya ada satu nilai 1. Ini adalah nilai variabel keputusan yang kita dapatkan dengan urutan jadwal seperti ini. Metode yang kedua adalah shortest processing time rule. Idenya adalah mengurutkan produk dari yang waktu pemrosesannya paling pendek. Kalau kita urutkan berdasarkan waktu prosesnya, maka urutannya akan menjadi produk 3, lalu 2, 1, lalu 4 seperti ini.
Dan kalau kita hitung dengan cara yang sama, maka akan didapatkan total waktu penyelesaiannya akan sama dengan yang di kanan bawah, 48 jam. Kita bisa lihat ini lebih kecil dari yang sebelumnya, yang lebih dari 60 tadi. Dan ini adalah solusi yang terbaik untuk permasalahan ini yang dinamakan metodenya Shortest Processing Time Rule atau SPT, mengurutkan dari yang waktu pemrosesannya paling pendek. Yang terakhir adalah metode two-op algorithm. Jadi namanya algoritma, kita ada beberapa tahapan yang dilakukan, juga ada iterasinya, nanti ada kita mencari beberapa solusi, kita update sampai kita dapat solusi yang baik. Two-op, ini angka 2 itu artinya kita menukar dua nilai. Jadi kita punya urutan jadwal, kita balik nilainya, kita hitung apakah jadwalnya menjadi semakin baik, dan terus kita perbaiki kalau memungkinkan. Contoh solusinya di sebelah, kita coba lihat yang kanan atas dulu. Jadi di gambar grafiknya tadi ada contohnya job 4 atau produk 4. Kalau di posisi pertama diikuti job kedua, diikuti job ke-1 dan job yang ketiga, maka kita bisa melihat eh, jadwal ini bisa direpresentasikan dengan urutan 4, 2, 1, dan 3. Seperti tulisan angka di bawah di gambar di kotak yang merah itu. Lalu yang di bagian kiri, kalau kita ingin melakukan two-op menggunakan two-op algorithm, yang perlu kita lakukan adalah kita punya solusi awal dulu yang dinamakan di sini ke kiri atas current solution. Ini kita asumsikan kita buat secara random, jadi kita pilih angka secara bergantian, angka 1 sampai 4, mana yang diposisikan pertama sampai posisi keempat. Pada prakteknya, selain menggunakan random, bisa saja kita menggunakan beberapa aturan. Jadi kita pilih dari waktu yang apa, waktu yang paling apa, atau berdasarkan pengalaman penjadwal. Dari pengalaman harusnya mengurutkan seperti apa, itu akan lebih baik. Tapi untuk kasus ini kita buat random. Tadi kita sudah tahu di contoh kasus yang eh, contoh solusi yang kita lihat di halaman sebelumnya, urutan 4, 2, 1, 3, fungsi nilai fungsi objektifnya atau total waktu penyelesaian semua produk akan menjadi 69. Yang kita lakukan adalah 4, 2, 1, 3 ini coba kita ubah sedikit dengan menukar dua buah nilai dalam urutan tersebut, lalu kita coba hitung apakah total waktu penyelesaiannya menjadi semakin pendek atau tidak. Tentu waktunya akan berubah karena waktu selesainya produk itu akan berubah juga. Mari coba kita lihat di bagian bawah, kiri bawah, itu ada 6 buah solusi baru yang dihasilkan dari urutan 4, 2, 1, 3. Kalau kita lihat, intinya yang kita lakukan adalah mencoba semua kombinasi penukaran nilai. Misalnya, kita tukar posisi yang pertama dengan kedua, pertama dengan ketiga, pertama dengan keempat. Lalu dua dengan ketiga, kedua dengan keempat, dan yang terakhir ketiga dengan yang keempat. Dan kita bisa hitung untuk setiap solusi tersebut skornya berapa atau nilai fungsi tujuannya. Ada yang 63, 63, 48, 72, dan seterusnya. Nah, ini kita namakan satu iterasi dalam two-op algorithm. Yang kita lakukan setelah mendapatkan semua solusi seperti ini adalah kita mencari nilai yang terbaik di antara solusi baru yang sudah kita buat. Karena nilainya 48, maka kita bisa bandingkan dengan solusi terbaik yang ada sebelumnya. Solusi terbaik yang ada sebelumnya adalah current solution tadi yang nilainya 69. Karena nilainya berkurang dari 69 jadi 48, berarti di iterasi pertama ini kita berhasil mendapatkan nilai yang baru. Ketika kita mendapatkan nilai yang baru, berarti ada kemungkinan kita bisa memperbaiki solusinya lagi sehingga kita mengambil nilai yang terbaik tadi di urutan 3, 2, 1, 4, yang tadi urutan ketiga dari solusi baru yang dibuat. Nah, itu sekarang kita jadikan new current solution. Nah, new current solution ini nanti akan kita cari, kita ubah lagi dengan metode two-op
menukar 2 buah nilai, kita menghasilkan 6 buah urutan sampai lalu kita memeriksa lagi skornya. Apakah skornya ada yang lebih baik dari nilai yang terbaik saat ini, yaitu 48. Kalau sudah tidak ada nilai yang baik lagi, maka kita berhenti. Artinya ada kemungkinan bahwa kita tidak bisa memperbaiki solusi. Tetapi ketika kita mendapatkan nilai yang lebih baik lagi, lebih kurang dari 48, maka kita melakukan terus iterasinya. Jadi kita mengganti current solution-nya dan seterusnya. Nanti kita akan lihat contoh perhitungannya di coding yang kita jalankan. Saya ingin memberikan informasi tentang oh ya, jadi semuanya ini penjelasan tadi sudah bisa Bapak Ibu lihat di link yang di kiri bawah. Jadi penjelasan tentang permasalahan dan ketiga metode tadi. Lalu coding untuk ketiga metode tersebut juga sudah ada di link yang sama. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di link yang kiri bawah tadi ada tulisan yang ditanda panah merah itu code BP, rule, do op dan seterusnya, itu kalau diklik akan memindahkan ke yang di tampilan yang di kanan. Atau Bapak Ibu bisa langsung buka link yang di kanan bawah juga. Itu akan ada coding yang bisa dijalankan. Kita akan belajar cara install software-nya sebelum nanti kita akan lihat codingnya. Yang pertama adalah kita ada 3 metode yang ditunjukkan dari kolom tadi. Yang perlu kita install adalah yang pertama, baris yang pertama, Python. Jadi kita semuanya menggunakan bahasa pemrograman Python di sini. Ya, lalu yang kedua yang kita install adalah Anaconda atau Google Colab. Ini adalah tempat melakukan programming secara online. Jadi kita menggunakan server bukan yang kita punya secara fisik, tapi kita menggunakan punya perusahaan lain secara gratis. Tapi kita perlu login dulu. Nah, nanti kita bisa jalankan coding kita di sana langsung. Nah, di tanda bintang keterangan di bawah bisa dilihat bahwa selain Anaconda dan Colab yang adalah online coding platform, sebetulnya kita bisa saja menjalankan coding Python ini di komputer kita. Tetapi ada program lain yang perlu diinstal, ada bermacam-macam. Salah satunya Visual Studio Community, itu yang saya gunakan, bisa didapatkan gratis. Seingat saya kalau kita login dengan email akademisi, silakan dicoba nanti kalau perlu. Kapan kita perlu melakukan merunning coding di komputer kita? Biasanya di paper itu waktu kita menuliskan hasil perhitungan, itu kan ada waktu pemrosesan. Nah, waktu pemrosesan itu akan sangat tergantung dari spesifikasi komputer yang digunakan. Semakin baik berarti semakin pendek waktu perhitungannya. Biasanya kita perlu melaporkan komputer kita dengan spesifikasi seperti apa. Nah, biasanya ketika menulis paper saya akan lebih prefer menggunakan di lokal komputer daripada yang di online. Tetapi karena ini tahap belajar bersama hanya untuk melihat coding yang jalan, dalam kesempatan kali ini kita akan hanya belajar tentang yang online coding platform Anaconda dan Google Colab. Keduanya nanti akan kita coba bersama-sama. Dan yang terakhir, menginstal Gurobi, termasuk mendapatkan license untuk Bapak Ibu yang adalah akademisi. Bisa didapatkan secara gratis. Gurobi ini digunakan untuk menyelesaikan model matematis. Yang pertama yang perlu kita install adalah Python. Jadi kalau Bapak Ibu klik link yang di kiri bawah, nanti habis akan muncul tampilan seperti ini. Silakan diklik yang bertanda panah merah itu, bisa download Python-nya. Lalu diinstal sampai berhasil. Ini tahap yang pertama, Python selesai diinstal. Tahap yang kedua adalah menginstal Anaconda. Kalau Google Colab sendiri tidak perlu diinstal, karena Google Colab itu nanti tinggal kita masuk websitenya dan kita login. Nah, kalau Anaconda ini perlu diinstal dulu, klik link yang di kiri bawah, lalu nanti kita download Anaconda Distribution. Setelah kita download, lalu kita install sampai selesai.
Yang terakhir, untuk instalasi Gurobi, menggunakan link yang di kiri bawah, nanti akan muncul downloadnya untuk operating system apa. Karena saya menggunakan Windows, kalau menggunakan Windows, silakan mengklik tanda panah merah itu. Versi terakhir adalah Gurobi 10. Nanti bisa dijalankan. Kalau Bapak Ibu ingin menginstal Gurobi versi sebelumnya, nanti bisa di searching juga. Jadi download Gurobi 9 misalnya. Lalu cari yang di websitenya Gurobi, kadang-kadang mereka akan menampilkan versi sebelumnya. Untuk beberapa kasus seperti itu. Ya, lalu diinstal sampai selesai Gurobinya. Setelah berhasil, kalau tidak salah akan minta restart komputer. Silakan di restart. Lalu setelah kita sudah punya software Gurobinya, belum bisa kita gunakan sebelum kita punya license-nya. Yang tadi saya sebutkan, kalau academic license, kalau kita punya email institusi, maka kita bisa dapat license-nya gratis. Kalau selama bukan untuk keperluan komersial. Jadi yang dilakukan adalah buka link di kiri bawah, lalu kita perlu registrasi dulu di bagian kanan atas. Setelah kita login, seingat saya dengan email institusi kita, maka kita bisa klik yang tanda panah sebelah kiri, request a license, lalu tanda panah yang di bawah, request a academic license. Setelah kita klik seperti itu, nanti kita akan dapat tanda panah yang merah itu GRB Get Key, lalu itu adalah kode yang perlu kita masukkan dan install di komputer kita. Jadi ini artinya kita sudah berhasil dapat license-nya untuk pakai Gurobi. Biasanya di bagian atasnya ini ada penjelasannya, ini berlaku sampai tanggal berapa. Kalau tidak salah 1 tahun, jadi setelah 1 tahun nanti kita perlu mendaftarkan kembali, dapat kode yang baru dan kita install lagi. Kode ini tinggal perlu kita install dengan kita buka di start menunya Windows, kita buka command prompt atau ketik cmd, tapi kita run sebagai administrator tanda panah yang merah itu. Lalu setelah itu tinggal kita paste saja. Setelah tadi kita copy, kita Ctrl V di sini atau kita ketik GRB get key dan tadi kodenya silakan dimasukkan. Untuk setiap orang atau komputer mungkin bisa berbeda, lalu kita install. Nah, kalau berhasil nanti akan tulisan successfully install. Untuk kasus yang ini, kasus saya masih gagal, di tempat pekerjaan saya yang dulu berhasil. Kalau yang sekarang gagal itu kemungkinan karena yang dilakukan Gurobi adalah dia memeriksa apakah betul email yang komputer yang kita pakai untuk mengakses itu benar-benar dalam jaringan internet internal kampus. Karena tadi mereka memberikan academic license. Nah, kalau kasus yang di salah satu universitas lain di Korea itu memang tanpa kita install IP address dan seterusnya, kita hanya sambungkan kabel LAN-nya saja, kabel internet LAN sudah bisa terinstall secara otomatis. Tetapi untuk kasus yang saya di tempat baru pekerjaan saya ini masih bermasalah, ya sedang dicarikan solusinya. Tapi intinya adalah kita perlu memastikan bahwa kita terkoneksi dengan jaringan internal kampus internetnya sehingga kita bisa install, baru kita bisa jalankan Gurobinya nanti. Setelah itu eh, license-nya kalau kita sudah dapat, nanti akan terinstall di folder tertentu. Nah, folder tertentu itu perlu kita daftarkan ke dalam Windows. Jadi ketika kita menjalankan Gurobi, berdasarkan yang akan kita lakukan di langkah ini, nanti Gurobinya itu akan mencari file lisensinya itu di alamat ini. Cara men-settingnya adalah kita di start menunya Windows, kita ketik System Environment yang di sebelah kiri tulisannya, kita pencet Open, lalu tanda panah yang di kedua dari kiri, Environment Variable kita klik, lalu yang tanda panah yang di kanan atas kita kita ketik dulu variabel name-nya grb license file, grb adalah Gurobi, browse file, lalu kita pilih folder di mana kita tadi sudah mendownload gurobi.lik. Lik itu license. Nah, posisinya bisa berbeda-beda tergantung di save-nya di mana. Biasanya waktu diinstal akan muncul tampilannya di mana. Atau kalau tidak, bisa di search juga di drive-nya dengan nama gurobi.lik ini. Setelah itu kita open.
lalu Gurobi harusnya bisa dijalankan. Lalu mari kita mempelajari, itu tadi tentang instalasinya. Sekarang mari kita mempelajari tentang kodenya dan cara menjalankan softwarenya. Kita lihat kodenya dulu. Sebelum ini adalah tahap awal, hanya overview saja. Nanti kita akan lihat detailnya sambil kita buka codingnya satu persatu. Kalau kita sudah buka, ya codingnya ada di link yang di kiri bawah. Jadi kalau di kiri bawah ini orang-orang peneliti itu sudah umum menaruh codingnya di GitHub salah satunya sehingga bisa diakses orang banyak. Nah, yang Bapak Ibu bisa lakukan kalau sudah upload di GitHub seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat GitHub orang lain, bisa di copy codingnya, dimasukkan komputer Bapak Ibu, diedit untuk keperluan riset Bapak Ibu. Sama dengan cara yang seperti ini, nanti di kode saya yang saya buat ini akan dibagi menjadi beberapa bagian supaya memudahkan pemahaman. Kalau Bapak Ibu lihat di kiri atas, Open in Colab itu menunjukkan link yang kalau kita klik otomatis dari GitHub ini bisa buka codingnya di Google Colab dan bisa langsung di-run. Nah, tanda panah merah yang pertama yang di atas, bagian A, library import, itu untuk mendownload bagian coding yang kita perlukan untuk menjalankan coding kita. Untuk perhitungan waktu, di situ ada import time. Lalu tanda panah yang kedua itu adalah menghitung fungsi objektifnya. Tadi kalau kita sudah punya urutan pemrosesan produk, berdasarkan itu kita mau hitung total waktu tunggu semua produk. Itu dengan rumus ini yang kedua. Lalu bagian yang ketiga yang C, ada program initialization, itu adalah input datanya. Jadi program input setting ini isinya adalah waktu prosesnya. Jadi ada 4 job, ada waktu prosesnya. Lalu tanda panah yang kedua itu menunjukkan metode apa yang mau kita jalankan. Tadi kan kita ada 3 metode. Kita bisa memilih untuk menjalankan tiga-tiganya, pemodelan matematis, rule, dan two-of algorithm, atau kita hanya pilih satu metode atau 2 metode. Nanti bisa kita lihat bersama cara settingnya. Bagian yang ketiga ini adalah coding untuk yang pemodelan matematis. Lalu setelah itu ada coding untuk yang shortest processing time rule, dan yang terakhir adalah coding untuk yang two-of algorithm. Lalu bagaimana cara membuka codingnya? Ya, mari kita lihat bersama link yang tadi yang di kiri bawah ini. Kita klik Open in Colab. Kalau kita klik seperti itu, nanti kita akan muncul tampilan yang di bawah. Nah, tampilan yang di bawah ini biasanya belum bisa dijalankan kalau kita belum login. Jadi kita harus login dulu ke dalam Google Colab-nya dengan akun Google kita. Kalau kita sudah login, baru nanti akan bisa merun. Nah, merun caranya seperti yang tampilan yang bawah, runtime, pilih run all untuk run yang paling pertama kali. Kalau kita baru pertama kali membuka. Setelah itu, tapi untuk kalau misalnya kita sudah pernah merun satu kali dan kita ingin merun lagi, menjalankan codingnya lagi, maka kita memilihnya bukan run all, tetapi harus yang restart and run all. Mengapa? Kalau kita restart itu berarti semua variabel yang sudah tersimpan nilainya itu akan dihapus lalu diulang lagi dari awal. Kadang-kadang tidak semua coding perlu, tetapi sebaiknya dilakukan karena kadang-kadang ada nilai-nilai yang tidak terhapus dan akan mempengaruhi perhitungan sebelumnya, tergantung dari coding yang kita buat. Tapi hanya untuk kebiasaan saja, kalau menjalankan codingnya setelah run yang pertama, maka mari kita pilih restart and run all. Kalau kita sudah menjalankan coding dengan baik, maka akan keluar tampilan yang di bawah. Jadi tampilan yang tengah itu adalah metode yang pemodelan matematis, hasilnya seperti ini, potongannya. Lalu yang bawah itu adalah tampilan untuk hasil metode yang kedua. Lalu tadi adalah cara menggunakan Google Colab, sekarang bagaimana cara menggunakan Anaconda. Jadi mana yang harus digunakan, Google Colab atau Anaconda? Sebetulnya sama saja, keduanya melakukan proses yang sama, hanya mungkin masalah kenyamanan penggunaan. Sejauh ini yang saya tahu seperti itu. Nah, kalau kita sudah install Anaconda dan kita ketik di
start menunya Windows, maka ketik Anaconda seperti ini akan keluar tampilan logonya yang hijau ini, lalu kita pilih Run as Administrator. Lalu karena kita menggunakan Gurobi, jadi sebetulnya kita punya package namanya Gurobi PY, itu untuk menjalankan Gurobi dalam Python. Kalau di Google Colab tadi, nanti kita akan lihat di codingnya, itu sudah bisa download secara otomatis. Tetapi kalau Anaconda, ini harus di-download dulu secara terpisah sebelum menjalankan Anaconda, baru bisa berhasil. Cara menginstalnya adalah, setelah kita buka Anaconda Navigator ini, tampilan yang di kanan akan muncul, kita klik bagian environment. Jadi kan ada 4 menu dari home, environment, learning community, yang di tampilan kanan tapi sebelah kirinya. Nah, kita pilih yang environment, lalu di base root itu kita klik tanda panahnya, open terminal. Open terminal ini akan memunculkan tampilan yang warna hitam ini. Nah, kita ketiknya seperti yang ditulisan ini. PIP spasi install spasi Gurobi PY. Kita enter, nanti kalau berhasil akan keluar successfully installed dan seterusnya. Artinya Gurobi PY sudah selesai diinstal di Anaconda. Waktu kita menjalankan di Anaconda, eh, package atau coding Gurobi PY itu sudah bisa digunakan. Nah, waktu saya coba menginstal, ternyata kampus tempat saya bekerja itu membatasi akses untuk eh, install program seperti ini. Mungkin untuk alasan keamanan dan seterusnya. Jadi silahkan dicek. Salah satu solusi yang saya gunakan dan berhasil adalah menggunakan internet pribadi hanya untuk menginstal ini. Jadi menggunakan internet pribadi saya, PIP install Gurobi berhasil. Lalu tahapan yang kedua, setelah kita menginstal package tadi, mari kita download file IPYNB. Ini adalah file codingnya yang akan kita gunakan saat menggunakan Anaconda. Jadi kita buka GitHub, link yang di atas ini. Lalu di link yang tadi kita pilih bagian raw, tanda panah yang di tengah itu, raw. Setelah itu nanti akan muncul tampilan yang di kanan bawah. Yang kita lakukan adalah, ini adalah tampilan kasar atau detail dari coding yang sudah kita buat. Jadi jauh lebih kompleks, tidak perlu diperhatikan, dimengerti isinya, tapi langsung silahkan yang kiri bawah kita klik Ctrl S, artinya kita men-save file ini, kita set file extension type-nya, yang di bagian kanan bawah ada save as type itu menjadi all file. Lalu di file name-nya, tadinya ada .txt, kita hapus .txt-nya sehingga menyisakan extension-nya .ipynb. Ini kita download, mohon diperhatikan posisinya ada di mana. Nah, nanti kita buka Jupyter Notebook. Caranya di Anaconda ini nanti akan ada tampilan seperti ini. Di bagian Jupyter Notebook-nya kita pilih Launch. Nanti kalau kita sudah launch akan terbuka di internet browser kita, muncul seperti ini tampilannya, lalu kita pilih tanda panah yang di atas upload, lalu kita pilih di kiri bawah itu file IPYNB-nya tadi ada di mana. Kalau berhasil, maka tampilan yang kanan bawah akan muncul. Lalu kita kliknya restart, itu kernel, lalu restart and run all, maka codingnya akan bisa dijalankan dengan baik. Sekian tentang instalasinya, lalu untuk detail pembahasan codingnya akan kita lanjutkan dalam video berikutnya. Terima kasih.